Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita berjumpa lagi dalam WRB Podcast interview yang didukung dan disponsori oleh lintasgayo.com dan semua perangkat media sosial pendukungnya. Menariknya sore ini adalah kita kedatangan tamu salah seorang caleg dari Dapil 1, yakni Rianda Dialasku. Menariknya adalah Rianda ini adalah seorang dengan pengalaman yang luar biasa banyak, kemudian juga pengalaman organisasi juga sebagai pengusaha. Di antaranya Rianda kuliah di Teknik Mesin Unsiah, kemudian pernah bekerja di Regional 3 Sipil, kemudian masuk di dunia usaha sebagai pengusaha komputer Simbada.com. Kemudian juga ikut di politik di Sekretaris PBB Partai Bulan Bintang sejak 2017. Kemudian masuk di APindo, Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia. Kemudian juga mengabdikan dirinya di KONI dan PMI. Kemudian relawan pengusaha nasional Indonesia. Kemudian pernah menjadi anggota Bapilu dan lain-lain. Jadi Rianda, kalaupun dia tidak masuk di DPRK, sesungguhnya Rianda itu sudah jadi seorang pengusaha. Mungkin gaji Rianda itu jauh lebih banyak daripada gaji seorang anggota dewan. Tapi yang menarik adalah kenapa seorang Rianda yang demikian banyak pengalaman di organisasi dan dunia usaha itu ingin mencoba peruntungan di menjadi salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan 1, yaitu meliputi Kecamatan Kebayakan, Lautan, dan Bintan. Untuk itu mari kita dengar langsung dari Rianda hal apa yang melatar belakangi Rianda sehingga dia mau bersusah payah untuk menjadi caleg DPRK Aceh Tengah. Ya, selamat datang Rianda di podcast WRB bersama Lintas Gayo. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa WRB Podcast, ini program yang sangat baik. Ya, saya bangga. Ya, terima kasih Rianda. Dan sebelumnya Bang, ya, saya potong sedikit. Saya juga bangga hari ini bertemu pewawancara wartawan senior Aceh Tengah. Harusnya juga mungkin sudah bisa dicoba ke depannya untuk satu barisan di Dapil 1 Aceh Tengah. Tidak ada salahnya mencoba itu. Ya, mudah-mudahan ke depannya saya berpikir untuk terjun ke politik. Dan perlu kita koreksi di awal Bang. Pencalonan kami ini bukan selaku mencoba peruntungan, tapi bisikan batin selaku pengurus partai yang alhamdulillah hari ini masih diamanahkan sebagai sekretaris PBB Aceh Tengah. Jadi ini tugas mulia kami anggap, dan insya Allah kami berharap juga ke masyarakat ini juga keikhlasan kami berpolitik ini akan sampai ke pemilih kita. Jadi Rianda, jadi dengan latar belakang pendidikan dan usaha yang sudah Rianda lakukan tadi, adakah yang membuat Rianda resah atau ingin mengabdikan diri sehingga kemudian memasuki kontestasi politik, kemudian mencalonkan diri dari PBB di Dapil 1? Apa yang membuat Rianda ingin masuk? Jadi kebetulan kita dibesarkan oleh orang tua yang dua-dua ini intent di dunia pendidikan. Dua-duanya di dunia pendidikan. Ya. Jadi apa yang mereka laksanakan dulu akan turun ke kita selanjutnya. Dan saya melihat dan mencoba menganalisa apakah konteks ini harus yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Setelah perjalanan kita beberapa bulan survei lapangan, saling bersilaturahmi kepada calon pemilih kita, baik itu keluarga,
kolega, kawan-kawan dan masyarakat lainnya. Jadi saya melihat korelasi inilah yang ada. Korelasi ini yang terbangun. Ada hubungan sebenarnya antara politis, pendidikan, dan ekonomi. Ini yang coba kita satukan dalam pergerakan kita bersilaturahmi, menyampaikan visi politis kita, dan sebenarnya kita tidak punya visi dan misi, karena kita coba saring apa yang dikehendaki masyarakat dan apa yang menjadi beban masyarakat hari ini. Atas jadi sepertinya kami kalau datang caleg ke lapangan, kami menganggap masyarakat pemilih ini kinclong, bahasa kerennya ini kinclong. Apa yang bisa kita ambil itu bahasa kedua. Jadi saya coba mentransfer arti pertanyaan-pertanyaan mereka itu dalam benak. Hari ini masyarakat ini sebenarnya masih peduli dengan pendidikan akhir daripada anak-anak. Dan atas dasar inilah permintaan-permintaan itu sebenarnya yang disampaikan kepada para caleg. Kita nggak sadar, kita tidak sadar di saat itu. Nah, jadi coba kita gali lagi. Alhamdulillah kami ini Bang berjalan dengan silaturahmi penuh. Pagi siang malam melihat apa yang terjadi di dunia masyarakat, di dunia pengusaha. Jadi sebenarnya kita sangat ingin mereka itu fokus dengan apa yang mereka laksanakan hari ini. Karena kami menilai sebenarnya Tanah Gayo ini tidak ada lagi persoalan yang sangat krusial lah. Karena masyarakat Aceh Tengah ini, kami menganggap sebenarnya kalau kita lihat dari cukup itu sudah sangat produktif. Cuman mereka mungkin merasa tidak tersentuh saja produktivitas mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi ada asa yang terputus menurut mereka. Menurut mereka asa terputus. Inilah pembalasan atas asa itu ketika sang caleg datang. Jadi kan ada rasa tidak adil di kita. Kenapa ya? Jadi terus terang kita bilang kan hari ini PBB ini di Aceh Tengah ini kan partai perintis bukan pewaris. Jadi nggak ada aspirasinya, Pak. Itu yang perlu kita tegaskan. Nah, jadi kita tetap meminta dukungan masyarakat untuk itu. Jadi mereka memandang pokoknya kami kalau begini oke. Pada ujung akhir episode kita selalu didekatkan dengan hal pada kalau ada ujungnya oke. Mereka berharap pada sesuatu. Ya. Terus setiap pulang daripada kita bersilaturahmi, kita coba gabungkan semua permasalahan ini terhadap satu konsep. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, saya membaca sebenarnya ada korelasi antara politis, pendidikan dan ekonomi. Itu yang saya gabungkan dalam sebuah resume. Saya bertanya ke pemilih kita, kenapa harus seperti itu? Apakah karena kehidupan kebutuhan pangan? Tidak. Perumahan? Tidak. Rupanya mereka sangat mimpi besar terhadap anak-anak mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan yang baik. Jadi perlu pembiayaan. Nah, itu yang hasil kami silaturahmi di dapil kami level 1 Aceh Tengah. Mungkin setiap dapil akan berbeda konsepnya, akan berbeda permasalahan. Tapi ini yang kita ambil sebuah resume bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah berpikir ke depan. Pendidikan anak itu lebih baik dan lebih utama dari apapun. Berarti cita-citanya sebenarnya masyarakat ini cita-citanya sangat besar. Jadi ada berdiri seperti di sisi tebing saat itu kita merasa kondisi mereka sekarang. Ya. Dan kita pun mendengarkan itu, kita teriakkan no money politik, tapi itu yang mereka tujukan sebenarnya. Jadi seperti dilema lah
kita mengaminkan atau tidaknya ujungnya. Itu seperti itu. Jadi artinya Rianda datang kepada para calon pemilih kita itu dari rumah ke rumah. Ya. Kemudian Rianda mendengar sesungguhnya apa yang menjadi persoalan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Kemudian tadi Rianda sebutkan bahwa politis ini harus kita hubungkan dengan dunia usaha dan pendidikan atau ekonomi. Ya. Jadi kita memakai politis ini adalah untuk meningkatkan tingkat pendidikan dari masing-masing konstituen tadi. Kemudian juga ekonomi juga mereka akan kita coba perhatikan. Ya. Jadi persoalan apa kira-kira dari yang Rianda rasakan setelah bertemu dengan masyarakat yang Rianda datangi dari rumah ke rumah tadi? Terus saya dengar juga Rianda katanya tidak punya tim, tidak punya relawan, tapi langsung sendiri datang kepada konstituen tadi sebagai silaturahmi. Ya. Ini menarik. Kenapa Rianda tidak pakai tim? Kita kepingin mendengar langsung. Tanpa perantara. Ya? Tanpa perantara. Karena biasanya kalau dalam berperantara ini, jika sang perantara itu bahasanya tidak pas, akan menyampaikan makna yang lain. Jadi kita coba berkorban untuk di pihak yang lain mau mendengar sendiri. Itu konsep yang saya jalankan hari ini. Dan itu saya belum pernah dengar dilakukan oleh caleg lain. Ya. Jadi konsep ini yang saya jalankan sekarang ini. Karena berharap apa? Berharap ada pendidikan bagi saya pribadi di situ. Bahwa ini pendidikan politik bagi dia. Ya. Dan ini yang akan kami sampaikan, kan kebetulan saya hari ini masih sekretaris, yang kita cepat sampaikan ke kader-kader Partai Bulan Bintang lainnya. Bahwa sebenarnya energi kita ini bukan datangnya dari lain-lain. Energi kita ini datangnya dari para pemilih kita. Dari masyarakat. Ini yang membuat kita kadang semangat, kadang tidak. Ini yang membuat kita seperti itu. Jika kita menemukan solusi atas permasalahan mereka, kita semangat. Itu yang terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan abang tadi, kenapa hari ini kita mengkoordinasikan terhadap 3 masalah itu? Berarti ini masalah besar. Ini masalah besar. Ini jadi Aceh Tengah sebenarnya perlu proses percepatan di proses hilir semua permasalahan. Di hilir, bukan di hulu ya? Bukan di hulu. Hulu sudah baik. Hulu sangat baik. Jadi hilir yang masih kita bermasalah. Karena hulu adalah tugas pemerintahan daerah. Bagi saya. Hari ini seluruh putra-putri Aceh Tengah yang terdaftar selaku caleg ataupun bupati nantinya adalah putra terbaik Aceh Tengah. Kalau tidak mungkin didaftarkan. Kan begitu. Masalah terpilih itu kan masalah ketetapan Allah. Masing-masing pasti sudah berjuang dan berusaha untuk itu. Nah, jadi kita mengambil ini sebenarnya perlu konsep hilir yang cepat. Banyak atas pertanian, atas pendidikan, atas semuanya. Karena alhamdulillah kita hidup di tempat tanah yang kaya. Siapa bilang Aceh Tengah bukan tanah yang kaya? Jadi jangan dikasihkan lagi pemikiran ekonomis yang membuat kita akan miskin. Itu konsepnya menurut saya. Setelah saya keliling ke lapangan. Nah, hari ini harusnya kalau menurut historinya kita sudah punya universitas besar di Aceh Tengah. Harusnya tapi ternyata tidak. Harusnya sudah, dan itu bisa bernotabene Islamic Center dan yang keagamaan. Karena kan undang-undang pemerintah Aceh juga memberi khususan kepada kita untuk berbuat banyak hal, untuk melakukan pendidikan yang lebih besar fasilitasnya ke keagamaan. Hari ini trennya apa? Kita berbondong mengirim anak kita keluar, Bang. Keluar daerah. Coba hitung berapa uang yang masyarakat Aceh Tengah sampaikan keluar setiap bulan yang harus keluar. Setiap bulan dan tahun. Kita nggak sadar nih. Jadi kita pernah hitung. Tidak pernah hitung. Cuman mendengar di sana bagus, antar anak kita selesai pulang. Coba itu sudah terbangun di 5 tahun yang lalu mungkin. Seberapa besarnya? Karena di sini kan kita ada jaring laba-laba ya. Jaring laba-laba yang menghubungkan wilayah tengah, wilayah Aceh Tengah, Asia Tenggara dan Kailus. Kalau faktor ekonomi masyarakatnya itu
yang menengah ke bawah itu di 4 kabupaten kota ini dipercaya untuk pengelolaan pendidikannya, berkampus dan berkuliah di Aceh Tengah seberapa besar. Kita juga sadar nih, Banda Aceh itu besarnya karena apa? Ya, karena Pusat pemerintahan dan kampus. Ya, kampus. Jika dua hal ini tidak ada, mau jadi apa? Alhamdulillah saya sudah banyak tinggal di banyak tempat, ya, termasuk di Singkil, termasuk di Salam, termasuk di Sabang dan semuanya. Jadi ini kita coba gabungkan semuanya pemikiran. Dan saya berharap Aceh Tengah memiliki itu ke depannya. Karena di sini banyak tanah historis yang sebenarnya itu yang permintaan, pendidikan yang baik. Jadi kalau kita sambung kembali terhadap korelasi tadi, kita tanyakan kepada konstituen kita, kenapa harus perlu uang? Sedangkan kami ini berpikir membangun daerah ini, berpikir untuk daerah ini. Dan yang kami datang ke rumah hari ini bukan ada bantuan dari pemerintah, biaya kampanye nggak ada, pribadi semuanya pengorbanan. Nah, itu yang dijalankan kawan-kawan caleg seluruhnya, saya yakin itu. Nah, jadi semua beralasan kan ini sudah dekat bayar SPP anak ini kosnya sudah mau habis. Jadi mereka berharap caleg itu memberi sesuatu. Oh iya, ada beberapa data yang juga mengantar ke saya, kalau ini bantu ini biaya kuliah anak saya Pak, semua sama Bapak. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Apa yang Rianda katakan kepada mereka menghadapi permintaan seperti itu? Ya, saya sampaikan seperti ini. Saya ingin membantu, tapi mungkin bukan dalam konsep ini konsepnya. Ya. Karena ideologi partai kami sudah memerintahkan tidak seperti itu. Sudah jelas. Sudah jelas. Masa kami harus melanggar ADART kami sendiri? Berarti kami selaku politikus yang mencalonkan diri juga tidak konsekuen. Ya, karena melanggar aturan. Ya, itu kan makna moral. Ya. Makna moral ini lebih mahal daripada barang apapun. Ya. Itu yang saya rasa. Ya, semacam harga diri partai. Ya. Kalau mungkin tidak dengan fase permintaan politis ini, mungkin tidak saya sanggup. Jadi saya akan ajak kawan-kawan, yuk kita bantu keluarga ini. Ya. Itu berbeda maknanya. Ya, bukan karena caleg tadi. Bukan karena caleg tadi. Karena caleg itulah saya merasa secara individual pribadi saya jadi nggak terima gitu. Ya. Apakah benar ini? Terus saya tanyakan, anak yang lain kan juga kuliah, juga sekolah. Terus kenapa harus dibebankan kemarin? Sedangkan yang lain tidak. Kami bukan hanya bayar kuliah, harus kos, harus ini. Jadi, memang solusinya harus itu. Kita harus memiliki itu. Dan bagi saya, jika kita berkehendak ramai-ramai, saya rasa tidak sulit. Karena sekarang tenaga pengajar, apalagi mayoritas orang kita gayu di luar, sangat banyak yang bertikel. Serahkan pemerintah daerah, bawa mereka pulang. Dan nilai jasa mereka itu sesuai kapasitas mereka. Jangan dibawa itu, supaya kita menghargai. Karena kita sekarang cuma perlu menghargai jasa orang. Ini yang kurang di kita. Tidak pandai menghargai. Tidak bisa menghargai, jadi kita seperti anak yang durhaka. Melawan guru. Jadi ada sesuatu di pemerintah sudah capek-capek, begitu dinilai yang jeleknya aja dibahas. Ya. Ini harus dihilangkan dari dunia politis. Nah, faktor yang lain kenapa saya coba datang sendiri setelah bersilaturahmi. Saya kepinginnya dari periode ke periode saya di dunia politik. Tidak pun sebelumnya membawa kartu nama kita sendiri, mungkin kartu nama orang lain yang kita bawa. Nah, saya melihat ada tekanan di masyarakat. Tekanan terhadap? Ya, maksudnya begini, begitu seorang caleg datang, dahinya itu berkerut. Ya, karena ini masalah. Ini masalah. Kalau menurut kita kan, kita mencalonkan diri dan mungkin nanti insya Allah diaminkan Allah kita bisa duduk.
kita kan menyelesaikan masalah mereka tujuannya, bukan membawa masalah untuk mereka. Gitu. Jadi kurang bahagia mereka, tidak diterima bagaimana. Jadi akhirnya ada pilihan akhir yang tidak logis menurut pemikiran kita. Yang harus dilakukan barangkali. Ya sudah, how much you want pay me. Itu ujungnya. Nah, jadi inilah yang kita dapat di lapangan. Nah, sebenarnya ini tugas kita bersama. Tugas pemerintah daerah, tugas para ulama, tugas para ketua, tugas para kepala desa. Bukan menunjukkan keberpihakannya. Ya. Jadi mengetahui ini. Keadaan masyarakatnya secara. Ya. Cobalah raja-raja itu mendekati Umar bin Khattab sedikit lah. Ketok rumahnya ada makan nggak warganya. Wah, ini menarik nih. Jadi artinya Riyanda ingin bahwa katakanlah ada seorang diizinkan Allah Riyanda duduk sebagai anggota DPR. Riyanda berarti berpikirannya sangat visioner ke depan. Ada persoalan-persoalan ekonomi yang harus kita selesaikan. Ada persoalan pendidikan yang juga menjadi kendala utama. Kenapa kita tidak bangun pendidikan yang besar di Aceh Tengah? Karena seperti yang Riyanda katakan, kita punya jaring laba-laba di 5 kabupaten kota di Aceh Tengah yang bisa mensupport kita. Jadi kedepannya kita akan berpikir seperti itu. Jadi persoalan pendidikan akan terjawab bahwa tidak ada lagi orang tua yang khawatir karena dia tidak mampu menyekolahkan anaknya keluar. Kemudian secara ekonomi juga tadi Riyanda katakan bahwa hilirisasi tadi. Ya, jadi kita siapkan perangkat pendidikan, perangkat mereka berusaha, tempat, regulasi dan lain-lain. Gambarannya kira-kira seperti apa? Kita inginnya, kita bahas pendidikan dulu, Pak. Kita inginnya semua kelembagaan pendidikan itu yang berbasis syariah sekarang trennya. Karena saya bilang tadi, khususnya Aceh pendidikannya itu, makanya ada MPD. Hari ini latar belakangnya banyak nih, Bang. Sekolah-sekolah bawah yang sebenarnya kalau misalnya ini kita contohkan di Bintang, itu siswanya juga sudah tidak cukup, sehingga harus ditutup. Seharusnya ditutup ya? Karena siswa tidak cukup. Asetnya bagaimana? Harusnya kita berani berinovasi membuat itu. Nah, sekarang hari ini tenaga pengajar kita untuk itu cukup. Ada yang masyarakat Aceh Tengah ini ada yang tamatan Kayu, ada yang tamatan Arab Saudi. Lengkap. Ini yang harusnya kita bangun supaya kita tidak lagi mengekspor anak kita untuk bisa sekolah keluar. Jadi artinya pendidikan itu kita buat di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Kita punya tenaga pengajar yang hebat. Orang-orang Gayo yang berada di luar yang hebat, punya gelar dan diakui. Mereka harus pikirkan bahwa itu dilaksanakan di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Ini kan aset. Aset ini kan bukan hanya berbentuk barang. Aset ini juga berbentuk mutu. Mutu dan manusia. Dan ini paling dasar dan paling penting dan paling mahal sebenarnya. Kita tidak sadar hari ini. Kita tidak sadar. Jadi konsepnya itu. Pendidikan yang bermutu harus ada di Aceh Tengah. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi lompatannya dari mana? Terhadap kurikulum nasional misalnya. Begitu. Kita pegang saja kekhususan Aceh. Yang melebihkan untuk pendidikan keagamaan lebih daripada daerah lain. Itu kekhususan yang dicapai dengan darah itu. Untuk dapat itu. Jadi kita ambil itu. Harus kita ambil itu. Dan harus kita contohkan dari wilayah lain. Dan ini harus kita selesaikan secepatnya. Supaya jangan terbengkalai seperti ini. Itu yang pertama. Karena juga nih yang di bawah kementerian, misalnya di Kementerian Agama juga ada, tapi terkadang juga tidak terbagi rata produktivitasnya. Dan penilaian akreditasinya itu seperti tidak seimbang. Harusnya kan di bawah satu kementerian kan dia sama.
Kayak begitu Pak. Ya. Tapi kenapa tidak sama gitu? Ya. Ada apa gitu? Bahkan ada suatu desa, saya sarankan kepala sekolah, Pak, sore hari itu sekolahnya kosong. Ya. Boleh Pak Bapak pinjamkan ruang kelasnya untuk anak-anak di desa itu belajar mengaji di situ. Kan dana bos ada saya bilang. Ya. Tenaga pengajarnya kita akan cari lembaga-lembaga pengajian yang ada di kampung-kampung, dan mereka hari ini kan juga tidak dibayar, tidak masalah. Ya. Tapi kita coba dari situ supaya apa? Supaya ada pemerataan siswa. Jangan dari desa ini sekolahnya ke desa lain. Jadi para orang tua beranggapan sekolah ini berpotensi karena ada ilmu agama yang lebih, masukkanlah ke situ. Jadi artinya Rianda melihat bahwa persoalan pendidikan di Aceh Tengah umumnya itu harus kita tangani, sehingga potensi ini harus kita ambil peluangnya. Oh iya. Kemudian harus kita berdayakan. Iya. Contoh kasus seperti tadi, pagi sebuah sekolah SD di pedalaman itu siangnya sudah tidak terisi. Sudah terisi. Kita ingin itu dimanfaatkan untuk sekolah mengaji. Iya. Oh, menarik sekali ini. Bayangkan hari ini kita guru ngaji itu gajinya sangat di bawah UMR Bang. Jadi ini persoalan lagi. Ya, karena masyarakat yang diajak membayar itu juga tidak membayar. Ada apa permasalahan? Ini persoalan. Itu persoalan. Nah, jadi kita sambungkan juga misalnya, kenapa ini tidak dijalankan? Ini potensi maksudnya. Ini potensi, dan saya melihat ide-ide seperti ini ada saya sampaikan ke beberapa kepala sekolah saat itu. Mereka mau dan serius menanggapi tadi. Ya. Terus mereka bertanya, apakah ini nanti kepala desanya mau? Coba kita bicarakan, saya bilang. Untuk hal yang baik kan nggak ada salahnya kita bicarakan. Kecuali yang kita bicarakan hal negatif, itu yang tabu. Tapi ini kan tidak perlu tabu. Ya. Ya. Jadi ini yang perlu kita coba laksanakan ke depan. Ya. Jadi ini bukan mimpi kosong. Ya. Jadi ada hal yang besar di dunia pendidikan yang akan kita buat. Ya. Kedepannya. Kemudian juga kita punya potensi yang tidak kita gerakkan. Rianda ingin semua ini akan kita berdayakan. Ya, termasuk para pedagang. Pedagang gimana? Di bidang ekonomi. Ya. Hari ini UMKM itu dihitung 0 sampai 1 miliar. Silakan survei ke lapangan. Berapa orang sih UMKM kita yang punya modal 1 miliar? Kayaknya 0,0 sekian. Ya. Hari ini mereka perlu kepastian bahwa pembeli itu ada. Makanya tadi saya bilang hilir. Oh, kita kuatkan di hilir. Ya. Jadi mereka hari ini buat gerobak sekian juta, taruh di pinggir jalan, berlalat-lalat, tidak ada yang beli. Jadi konsep ini harus digabung. Konsep ini harus digabung dan dikondisikan sebenarnya. Alhamdulillah hari ini Aceh Tengah terhadap kunjungan wisata sangat bagus. Ya. Nomor 2 setelah Sabang katanya. Ya. Dan hari ini kita saksikan sendiri. Begitu Covid, tapi Aceh Tengah masih eksis. Harus itu. Hari ini kita saksikan sendiri. Apakah ada sentuhan bantuan lain masyarakat produktif kita untuk membangun itu? Tidak. Tidak ada. Mandiri. Mandiri semua. Kurang hebat apa masyarakat Aceh Tengah? Berdasarkan hasil pemikiran dan modal mereka sendiri. Ya, kurang hebat apa masyarakat Aceh Tengah? Jadi menurut Rianda ini harus kita berdayakan semaksimal mungkin. Iya, kita tinggal mengatasi mentalitas sebenarnya. Ya, mentalitas mereka harus. Mentalitas ini, apa bisa bayangkan? Mereka berdagang sendiri sanggup pagi, siang, dan malam. Ya. Kenapa begitu giliran politis harus minta uang? Ini kan kasus mentalitas sebenarnya. Ya. Mentalitas yang salah. Ya. Di situ yang coba kita cerna. Ya. Makanya alhamdulillah dalam beberapa bulan ini kami ke lapangan, saya masih segar. Ya. Masih tetap kelihatan ganteng, Bang.
belum, tidak ada mandi, tidak ada. Tapi masih gagal. Ya, jadi ini yang maksudnya yang coba kita saring. Saring ya. Wah, ini menarik maksudnya. Ya. Ada persoalan yang harus kita selesaikan. Ada yang harus kita selesaikan secara mentalitas. Tidak harus kita menghadapi konstituen tadi dengan dahi berkerut. Oh tidak, dan konstituen pun akhirnya berkerut. Ya, karena kita datang sudah berkerut. Kita sudah berkerut dan mereka akhirnya terkotak-kotak. Ini berbahaya. Ya, ini harus dihapuskan. Ya, beberapa periode politis yang kita jalankan di Aceh Tengah ini sampai hari ini masih terkotak-kotak masyarakat. Mereka belum bisa bersatu ya. Belum bisa bersatu. Itu sebabnya apa kira-kira? Janji yang sangat berlebih Dari para caleg dan ya, lainnya. ya, dan imbalan yang berlebih. Jadi kesenjangannya cuma di imbalan. Kalau kepentingan saya rasakan berbeda. Ya, ya betul. Oke, misalnya seorang pedagang terus memilih kita, terus kita duduk. Saya tanyakan kembali, apakah mereka masih tidak berdagang atau ikut kita di kantor DPR? Oh tidak, mereka pasti tidak berdagang. Itu jawabannya. Jadi tinggal kita buat bagaimana para pedagang ini dagangannya laris, tempat berdagangnya bagus, Ya, orang datang ke tempat mereka berdagang. ya, Jadi sangat visioner sekali. ya. Dan mimpinya adalah hari ini kita sudah, seperti kita bilang tadi, kita sudah berhasil mendatangkan masyarakat luar ke Aceh Tengah untuk menikmati Aceh Tengah. Jangan lupa untuk berpikir inovatif bagaimana mereka dengan full bisa mengeluarkan dananya di sini. Jadi menghabiskan uang lebih banyak. Oh ya, jadi ini yang selalu saya lihat. Karena alhamdulillah keseharian saya di pasar juga. Ya. Kita duduk. Jadi kita duduk, kita mendengar, kita saling tukar pikiran sama kawan, kita saling berbincang sama yang muda-muda. Saya punya grup yang muda, Bang. Grup yang muda itu ada sekitar 80 orang kemarin. Tidak ada pekerjaan. Terus saya tanyakan mau jualan apa. Jualan ini banyak. Oke, kita jualan sama-sama. Hari ini sekitar tinggal 26 yang belum. Jadi dari 80 tadi tinggal 26 yang belum jualan. Ya. Selebihnya tadi sudah jualan. Ya, 26 itu membantu kawan-kawannya tinggal. Itu Tapi bagaimana belum caranya tuh? Ini menarik nih. Kami arisan, Bang. Oh. Jadi memang membuat setelan mereka saya yang berutang atas nama saya. Tapi saya yang minta mereka harus tetap menyicil. Agar mereka bisa keluar dari perburukan ekonomi. Ya, jadi saya sampaikan ke tukang setelan. Pertama juga mereka nggak mau tukang setelan ini kan gitu. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Dan saya bilang saya jaminannya ini bukan apa-apa. Saya bilang jaminan untuk kamu bisa dicicil bayar saja. Dan saya bilang seperti ini. Kalaupun kami tidak memesan seperti ini, apakah kamu ada yang pesan setelannya? Tidak, Pak. Ya udah jalankan saja ya. Jadi kita coba berpikir simple ya. Simple, ringan, tapi efisien. Dan mengerti persoalan yang terjadi. Ya. Kita khawatir maksudnya. Banyak arus sekarang yang menyerang kita nggak paham. Pemuda kita ini. Ada suatu di wilayah pemilihan kita yang kita data kemarin itu pemilih pemudanya itu sekitar 100-an. Begitu kita data ulang, kok tinggal sekian? Ada hilang 23 orang. Saya tanya kemana? Ya, yang 23. Ya, lagi sekolah di dalam, Bang. Di hotel Prodio ya? Di hotel Prodio. Jadi sudah masuk di situ kan sudah pindah dapil kan kita akhirnya. Kita kehilangan 26 orang. Ya. Jadi saya tanyakan juga apakah ini karena faktor ekonomi? Ya. Ada dasarnya. Karena hal-hal negatif itu sekarang dianggap cepat untuk menghasilkan. Gitu, Pak. Apakah karena kelebihan uang? Ada juga. Begitu kelebihan mereka tidak ada yang mengajarkan model mereka kemana mereka harus membuat uang mereka. Jadi bagi Rianda ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan dan harus kita jawab. Oh iya, Pak. Kita sudah dengar, kita sudah tahu, kemudian kita ingin ikut terlibat untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya. Bahwa mereka bisa diberdayakan semua. Ya. Dan ini suatu apa ya? Saya menganggap kalau itu berhasil,
kita akan menikmati warisan yang betul-betul warisan. Inilah betul-betul warisan. Warisan baik ya, seumur hidup. Ya. Karena kita pernah bangun sekolah dari dana luar negeri, dari mana kita pernah bangun. Dan sampai hari ini kita datang ke sana masih diingat. Karena anak mereka sekolah di situ. Jadi urusan ilmu ini melebihi urusan perut. Ada penghargaan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, itu. Ya. Jadi artinya kita kembali ke persoalan pendidikan tadi, di mana Rianda melihat bahwa kota seperti Aceh Tengah ini seharusnya sudah memiliki banyak universitas, apakah universitas negeri, swasta, kemudian ada Islamic Center. Ya. Itu yang harusnya sudah kita bangun bertahun-tahun yang lalu. Ya. Persoalan apa yang membuat kita lambat atau tidak mengeksekusi ini? Apa karena terkotak-kotak tadi? Satu, ya, efek politik. Efek politik. Efek kepentingan yang terkotak-kotak. Ya. Harusnya kita sadar begitu itu berakhir, kita duduk dalam satu ruang, semua ini adalah putra-putri terbaik Aceh Tengah, kita saling men-sharing pikiran, berbuat. Tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Yang ada menghujat. Ya, menjelek-jelekan. Ya. Dan kita juga mencari hujatan itu efek positifnya apa nantinya, tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Cuman untuk membuktikan bahwa mereka itu eksis. Itu saja persoalan. Itu saja persoalannya. Tidak lebih. Tidak lebih. Ya. Walaupun mereka tidak menghasilkan apapun. Ya. Jadi ini yang harus kita satukan. Saya terus terang, kami dari Partai Bulan Bintang, jika kali ini diizinkan Allah, ada kursi nanti di parlemen. Ya. Siapapun yang minta dukungan kami untuk bupati dan wakil bupati harus konsis di ini, bidang ini. Jadi harus agreement ini. Konsep hilir agreement, konsep pendidikan agreement, konsep wirausaha agreement. Jadi baru kita teken dukungan. Oh, karena kita tahu inilah persoalan ini. Ini termasuk persoalannya. Mereka harus ikut menyelesaikan. Ya. Jadi harus komitmen. Harus komitmen pemimpin daerahnya nantinya, yang akan didukung oleh Partai Bulan Bintang. Ya. Ya. Itu yang menurut saya kan harus deal skema itu. Ya, harus jelas. Harus jelas. Tanpa deal skema, ya namanya pekerjaan politik seperti itu kan berarti nggak ada arahnya. Ya, kita tidak punya cita-cita. Tidak punya cita-cita kita. Nah, ini yang paling penting kita sampaikan nantinya. Ya. Insyaallah ini kita melihat skema hari ini beberapa dapil sudah bagus. Kita harap doa masyarakat juga. Kali ini Partai Bulan Bintang Aceh Tengah ada kursi. Mudah-mudahan. Kali ini ada kursi. Ada kursi. Kira-kira berapa kursi ini? Berapa kali yang saya bilang tadi, Bang? Ada kursi. Dua. Ya, itu ada. Ya. Jadi menarik berbicara dengan seorang Rianda karena pertama dia begitu paham bahwa persoalan Aceh Tengah itu bahwa politis itu harus dibawa menyelesaikan persoalan pendidikan dan ekonomi tadi. Nah, kedua hal ini harus dipahami bahwa sumber masalah itu ada di kedua hal ini, dan kedua hal ini harus ada jawabannya apabila beliau nanti diizinkan Allah duduk di DPRK. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Rianda, silakan Anda berkampanye, bagaimana Anda menarik simpati masyarakat agar memilih Anda dengan konsep yang jelas tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam bahagia, salam para pejuang bagi seluruh masyarakat Aceh Tengah, terutama Dapil Aceh Tengah 1, Kecamatan Bintang, Kebayakan dan Lotawar. Alhamdulillah, kami hari ini secara politis sudah mendengarkan apa keluhan masyarakat. Kami hari ini sangat ingin masyarakat mengerti bahwa kami bergerak secara naluri ikhlas, secara serius untuk membangun Aceh Tengah ke depan. Dan harapan kami, jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024
cari partai yang nomor 13 di TPS nanti, pilih nomor urut 1, boleh 2, boleh, dan selanjutnya boleh. Kenapa ini kita tekankan? Karena kami bekerja di dapil ini secara bersama. Bukan sendiri-sendiri. Tidak ada anarkis individu internal di dalam kami. Jadi saya berharap dan mengkampanyekan seluruh masyarakat Aceh Tengah yang berada di Kecamatan Kecamatan Kebayakan, Bintan dan Laut Tawar, di tanggal 14 Februari silakan memilih partai nomor urut 13. Selanjutnya silakan memilih caleg 1, 2, 3 dan selanjutnya untuk dapil Aceh Tengah 1. Terima kasih. Dari Partai Bulan Bintang. Ya. Terima kasih Rianda. Hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari seorang Rianda, di mana Rianda maju menjadi caleg itu karena panggilan hati nuraninya setelah melihat beberapa persoalan yang mendasar tapi tidak terselesaikan. Hebatnya lagi, Rianda datang kepada masyarakat pemilihnya tak langsung tanpa perantara. Rianda tidak mau ada fitnah apabila dia menggunakan TS sehingga pesan-pesan dari masyarakat itu tidak sampai kepadanya. Rianda datang dari rumah ke rumah, kemudian memberi advokasi bahwa seorang politisi itu atau caleg itu tidak harus memberikan uang, tapi memberikan pencerahan kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi Rianda. Rianda juga menyatakan tadi bahwa apabila semua reje atau kepala kampung itu bertindak seperti Umar, Ya. dia tidak lagi mengurusi politik dan administrasi di kantornya, tapi dia datang ke hampir setiap rumah penduduknya untuk mengetahui apakah penduduknya makan atau tidak hari itu. Dan itu tanggung jawab dari seorang kepala desa. Mungkin kalau Rianda nanti duduk, dia akan mempersoalkan itu atau memberikan tanggung jawab yang besar kepada kepala kampung. Itu kira-kira. Nanti Anda di tanggal 14 bulan Februari sangat menentukan siapa orang yang Anda pilih. Anda boleh memilih karena uang, itu ada pada pilihan. Tapi banyak orang cerdas di luar sini yang akan duduk mewakili kita di DPRK. Apakah Anda akan mau perubahan yang baru atau tidak berubah sama sekali? Pilihan itu ada di jari-jari Anda. Kami akhiri podcast kali ini bersama Rianda. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.